Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahim Abdul Karim. Saya akan mempresentasikan tentang pemikiran Imam Al-Ghazali dan kritik terhadap filsuf. Biografi singkat Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 105 Masehi di Tusi. Pada mulanya Al-Ghazali belajar berbagai keilmuan di Tusi pada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Rozakoni. Setelah itu beliau pindah ke Jurjan untuk menimba ilmu pada Imam Abi Nasr Al-Ismail, dan setelah mempelajari berbagai ilmu di Jurjan, Al-Ghazali pindah ke Nasaibur untuk menimba ilmu pada Imam Dia Al-Din Al-Juwani atau yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Haramain. Pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat dan para filosof. Pada fase-fase awal berkembang intelektualnya, Al-Ghazali banyak berkarya di bidang ilmu-ilmu syariat ketika masih di Baghdad. Namun setelah itu, dalam waktu 2 tahun, Al-Ghazali memahami filsafat dengan seksama. Di samping meneliti tentang adanya sebuah kebohongan dan penyelewengan yang ada di dalamnya, hampir setahun Al-Ghazali itu harus merenungkan, mengulang-ulang kajiannya, dan membiasakan diri dengannya. Pada saat itulah Al-Ghazali menyingkap pemalsuan dan tipu-tipuan, serta membedakan mana yang merupakan unsur yang benar dan mana yang merupakan unsur yang bawah. Dalam Al-Munqidh min Al-Dalal, Al-Ghazali memberikan klasifikasi filosof. 1. Pengikut ateisme. Kelompok ini adalah golongan filsuf yang mengingkari Tuhan yang mengatur alam ini dan menentang keberadaannya. Mereka mempunyai dugaan kuat bahwa alam ini sudah ada dengan sendirinya tanpa adanya satu campuran dengan Tuhan. Mereka mempunyai keyakinan bahwa hewan berawal dari sperma dan sperma berawal dari hewan mulai dari zaman dahulu dan selamanya tetaplah seperti itu. 2. Pengikut paham naturalisme atau al-tabi'iyun. Mereka adalah golongan filosof yang setelah sekian lama meneliti keajaiban hewan dan tumbuh-tumbuhan, yaitu alam atau tabi'ah, dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Pada akhirnya mereka mengakui keberadaannya. Akan tetapi, karena terlalu banyak meneliti alam, mereka terkesan dengan watak biologis hewan yang memiliki pengaruh terhadap daya indrawi mereka. Dan hal ini mengakibatkan mereka pun berpendapat bahwa daya pikir manusia tergantung pada watak biologisnya. Dan ketika watak biologisnya hilang, maka hilang pula lah daya pikirnya. Pada akhirnya mereka berpandangan bahwa tidak mungkin mengembalikan sesuatu yang telah tiada. Mereka berkeyakinan orang yang telah tiada ruhnya tidak akan kembali. Selain itu, mereka juga menentang eksistensi akhirat, surga, neraka, hari kiamat, dan hisab. 3. Penganut filsafat ketuhanan atau ilahiyun. Mereka adalah golongan filosof yang percaya kepada Tuhan. Mereka para filosof Yunani seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, serta orang-orang yang mengekor pada pemikiran mereka. Kelompok ilahiyun ini pada intinya membantah dua kelompok pertama, yaitu Dariyun dan Tabi'iyun. Lebih lanjutnya, Al-Ghazali menyatakan bahwa Aristoteles pada fase berikutnya menolak dan menyanggah tegas pandangan Plato, Sokrates, beserta pendahulunya yang mengikuti filsafat ketuhanan sehingga ia keluar dari ruang lingkup mereka. Sayangnya, dalam filsafatnya, ia masih menyisakan beberapa hal kecil yang setidaknya masih mengandung indikasi kekufuran yang belum dapat ia lepaskan. Dari pandangan itu, Al-Ghazali memvonis kafir, termasuk para filosof Islam yang terinspirasi pandangan-pandangan Aristoteles seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Dalam Tahafut Al-Falasifah,
Al-Ghazali memandang para filosof telah melakukan kerancuan. Setidaknya ada 20 masalah yang menyebabkan para filosof ini menjadi ahlu al-bid'at dan kafir. Dari 20 persoalan ini, Al-Ghazali menegaskan bahwa Pendapat filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin mengetahui hal-hal yang bersifat partikular, atau pendapat yang dipegangi oleh Ibnu Sina. Awalnya pendapat ini dipegang oleh Aristoteles, kemudian dianut oleh para filosof muslim. Menurut Al-Ghazali, para filosof muslim itu mempunyai pemahaman bahwa Allah hanya mengetahui zatnya sendiri atau juz'iyat, dengan alasan alam ini selalu terjadi perubahan-perubahan. Jika Allah mengetahui rincian perubahan tersebut, hal itu akan membawa perubahan pada zatnya. Perubahan pada objek ilmu akan membawa perubahan pada yang punya ilmu, atau bertambah atau berkurang. Ini mustahil terjadi pada Allah. Penolakan filosof terhadap kebangkitan jasmani dan mortalitas jiwa individu. Para filosof muslim sebelum Al-Ghazali berpandangan bahwa yang akan dibangkitkan dari alam kubur menuju akhirat nanti adalah rohani semata, sedangkan jasmani kan hancur lebur. Menurut mereka, yang akan merasakan kebahagiaan atau siksaan adalah rohani semata. Konsep kebangkitan dalam perspektif Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa kebahagiaan merupakan tujuan akhir jalan para sufi sebagai buah pengenalan terhadap Allah. Tentang kebahagiaan, Al-Ghazali menyampaikan teorinya dalam karyanya Kimia al-Sa'adah. Di samping itu, teori kebahagiaan ini juga telah dikemukakan secara terinci dalam karyanya Ihya Ulum al-Din. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju kebahagiaan itu adalah ilmu dan amal. Ia menjelaskan bahwa seandainya Anda memandang ke arah ilmu, niscaya akan melihat itu bagaikan sesuatu yang begitu lezat, sehingga ilmu itu dipelajari karena berkemanfaatannya. Niscaya Anda pun mendapatkan sebagaimana sarana menuju akhirat, serta kebahagiaannya juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, hal tersebut akan mustahil untuk dicapai kecuali dengan ilmu tersebut. Dan yang paling tinggi peringkatnya sebagai hak umat manusia adalah kebahagiaan yang abadi, sementara yang paling baik adalah sarana ilmu tersebut, yaitu amal yang mengantarkan kepada kebahagiaan tersebut. Jadi asal kebahagiaan di dunia akhirat itu sebenarnya adalah ilmu, atau karena menuntut ilmu, adanya ilmu. Terima kasih. Seperti yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.